Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa hari ini hidup sepenuhnya, karena hidup hanya sekali dan sangat singkat, jadi harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini tentang keinginan mempunyai sesuatu. Mengapa kita menginginkan sesuatu? Mengapa kita tidak bahagia kalau tidak mempunyai baju yang bagus, handphone yang terbaru, mobil yang terbaru? Dari mana keinginan itu muncul? Mengapa kita menginginkan itu semua? Saudara-saudari terkasih, sejak kecil kita dididik untuk menginginkan sesuatu. Melihat teman pakai baju bagus, baju baru, kita ingin. Dan yang lain mengadakan perjalanan rekreasi yang ke tempat yang indah, kita juga menginginkannya. Sebetulnya menginginkan sesuatu itu normal. Yang menjadi persoalan adalah kepercayaan yang keliru bahwa sesuatu yang dari luar bisa membereskan apa yang di dalam. Nah, itu yang keliru. Memang ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita bahagia. Tapi itu hanya sementara sekali. Dalam waktu singkat, kekosongan itu akan ada lagi. Karena kita keliru mengartikan bahwa sesuatu yang di luar diri kita bisa membereskan, memuaskan apa yang ada di dalam. Tidak bisa. Ada kekeliruan di situ, yaitu keyakinan keliru bahwa saya dan yang di luar ini terpisah. Karena itu ada yang kosong, membutuhkan sesuatu untuk dipenuhi. Dan itu juga adalah kepalsuan, kekeliruan. Menginginkan sesuatu itu baik, normal. Sebagai manusia membutuhkan sesuatu untuk survive, untuk hidup. Yang keliru adalah meyakini bahwa apa yang kita inginkan itu bisa memuaskan kita untuk selamanya. Tidak bisa. Perlu dibereskan dulu keyakinan kita yang keliru itu, bahwa sebetulnya yang kita butuhkan itu sederhana, yaitu penerimaan diri, rasa cukup, bahwa di dalam diriku ini cukup, yang saya butuhkan tidak banyak, makan, minum, kebutuhan-kebutuhan praktis, tempat tinggal, persaudaraan, kekeluargaan, pertemanan, keakraban, cukup. Dan kemudian dari cukup itu kita memberi dan berbagi. Maka kemudian kegembiraan, rasa penuh, utuh yang dari dalam, justru itu yang bisa meluap keluar. Bukan sesuatu yang dari luar yang bisa membereskan kekurangan, kekosongan di dalam batin. Tetapi sebaliknya, kelimpahan dalam batin, rasa syukur, rasa dicintai, penuh sukacita, rasa cukup, itulah yang bisa membuat kita bahagia. Dan kemudian berbagi. Dan malah kemudian berkelimpahan. Di dalam diri kita ada sebuah ruang, ada sebuah kelegaan yang bisa menampung segalanya, terutama kasih Tuhan, kemudian juga penerimaan dari Tuhan, dan mencukupi segalanya. Nah, ketika kita sadar akan hal itu, justru kemudian dari dalam mengalir kelimpahan itu, dan kita bisa hidup berkelimpahan justru dari dalam.
bukan memasukkan, mendapatkan banyak hal, tetapi justru berbagi, merasa cukup dikasihi, berkelimpahan karena anugerah Tuhan, yang kita butuhkan sudah terpenuhi, bahkan berkelimpahan. Lalu pada waktu itu kita bisa justru berbagi. Kita yang menjadi sumbernya justru. Kitalah sumber kebahagiaan itu. Kitalah sumber damai itu. Kalau tidak menemukan, kita membagikannya. Kita yang membawa damai, bukan mencari damai. Karena di dalam diri kita sudah terpenuhi segala kebutuhan akan kedamaian itu. Kita adalah sebuah kelegaan yang telah diisi penuh oleh kehadiran Tuhan. Dan karena itu kita berkelimpahan akan kedamaian, rasa syukur, sukacita, berkelimpahan akan segala yang kita butuhkan. Dan pada waktu itu kita bisa bermurah hati karena kita sudah mengalami terlebih dahulu kemurahan tanpa batas dari Tuhan sendiri. Nah, itulah yang perlu dibereskan. Kekosongan, kekurangan dari dalam tidak bisa dipenuhi dari sesuatu dari luar. Harus juga dipenuhi dari dalam. Latihannya adalah menyadari bahwa saya sudah dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Tuhanlah yang memenuhi kekosongan yang ada pada kita. Kita tinggal membuka diri dan menerima cinta Tuhan, menerima pertemanan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang berkelimpahan, dan kemudian dari situ berbagi kelimpahan. Dan karena itu tidak ada persoalan di dalam, dan karena itu tidak perlu membereskan atau mendapatkan sesuatu dari luar untuk membereskan apa yang kurang di dalam. Nah, dengan cara seperti itu kita tidak terlalu banyak menginginkan banyak hal, karena sebetulnya yang kita butuhkan hanya sedikit saja. Cukup dengan apa yang ada, karena memang tidak ada kebutuhan dari dalam. Bukan bahwa menginginkan sesuatu itu salah, bukan. Tetapi kita mesti tahu, jangan sampai dorongan akan keinginan itu dari kepercayaan palsu, false belief. Yakni saya bisa memenuhi persoalan di dalam batin, kekosongan dalam batin di dalam diri dengan sesuatu yang datang dari luar. Ya tidak bisa. Kalau toh bisa, kita hanya memenuhinya sebentar, lalu justru malah muncul kekosongan yang lebih lebar. Karena persoalan di dalam diselesaikan dari dalam. Dan ketika menyadari hal itu, kemudian juga sadar, ternyata yang kita butuhkan memang tidak banyak-banyak. Makan ya sedikit saja, baju ya secukupnya, kendaraan ya sebatas fungsional. Relasi, pengakuan dari luar juga secukupnya untuk bisa sungguh-sungguh bisa berelasi, menjadi bagian hidup orang lain, bukan sesuatu yang dikejar karena ada yang kosong di dalam. Maka mari kita mengadakan perjalanan ke dalam batin, ke dalam diri. Apa yang kurang di sana? Dan kemudian kita menyadari bahwa di dalam Tuhan semuanya sudah terpenuhi. Justru dengan mencintai, maka kita mengenal Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan. Dan kemudian terhubung dengan diri kita yang sebenarnya, yang sebetulnya adalah kasih itu sendiri. Kita diciptakan sejak awal sebagai kasih, karena secitra dan segambar dengan Tuhan yang adalah kasih, yang kemudian kasih itu meluap karena penuh dan selalu bersama dengan sang kasih sejati, maka cukup. Dan karena itu kemudian tidak berkekurangan, tidak ada lubang yang perlu dipenuhi dari sesuatu dari luar yang tentu tidak bisa memenuhinya. Maka ketika kita menginginkan sesuatu, kita perlu bertanya, apa yang membuat saya menginginkan hal ini? Apakah saya membutuhkannya? Atau sebenarnya ada kekosongan di dalam diri yang perlu diisi
oleh sesuatu yang tepat, bukan sesuatu yang dari luar. Maka di situ dibutuhkan keheningan, keterbukaan, dan kesediaan untuk terhubung dengan diri sendiri dan merasa penuh dan cukup dengan Tuhan saja. Jika sudah seperti itu, maka keinginan itu bisa luruh sendiri karena kita sebenarnya tidak membutuhkannya. Maka saudara-saudara yang terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.